Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat sehat walafiat, memberi kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat panjang umur. Tidak lupa juga kita sanjungkan sholawat setinggi-tingginya kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Adi Kusuma MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan membuat learning journal ke-6 saya, yaitu dengan tema menentukan rubrik dan subrubrik dalam setiap halaman koran atau majalah, pemilihan judul berita, lead, dan diksi. Lalu yang beranggotakan Sylvia Maharani, Karina Nadia Cahaya, Aulia Setiawati, Abdul Ajib, Dafa Zuhair Al-Haq, Ayu Lestari, Safinatun Najah. Lalu pengertian rubrik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan dalam suatu karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dan menurut Onong Ucana Effendi mengatakan bahwa rubrik yakni ruangan pada halaman surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dalam surat kabar, rubrik biasa dimaknai sebagai ruangan seperti halnya rubrik ekonomi, rubrik sportainment, rubrik entertainment, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis rubrik itu ada 4 ya. Yang pertama, rubrik informatif memiliki tujuan dan memberi informasi dengan detail. Lalu 2, rubrik edukatif terdapat tujuan dan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu. 3, rubrik persuasif yang berarti digunakan untuk membaca pembaca untuk edukasi pembacanya. Yang keempat, rubrik menghibur, di sini tujuan untuk menghibur dan memberikan suatu entertainment kepada pembaca. Lalu subrubrik ini dalam teks berita berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami dan menavigasi konten berita dengan lebih efisien. Lalu judul berita. Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Lalu syarat judul berita. Syaratnya itu ada 8. Pertama, provokatif. 2, singkat. 3, relevan. 4, fungsional. 5, formal. 6, representatif. 7, merujuk pada bahasa baku. 8, spesifik. Lalu ada lead berita. Lead atau teras berita adalah sebagai paragraf awal dari tubuh berita yang sangat menentukan minat dan ketertarikan pembaca untuk membaca sebuah berita hingga akhir. Lalu unsur lead berita itu ada 6. When, who, what, why, where, how, atau yang dapat kita sebut 5W plus 1H. Lalu fungsi lead berita ada 4. Yang pertama atraktif, 2, introduktif, 3, korelatif, dan 4, kredibilitas. Lalu ada diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Lalu fungsi diksi dalam berita mengungkapkan wujud gagasan yang tepat, melambangkan gagasan atau ide yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. 3, mewujudkan komunikasi yang efektif. 4, menciptakan atmosfer. 5, untuk mencegah perbedaan persepsi. Macam-macam diksi itu ada 5. Pertama, diksi denotatif, populer, konotatif, umum, dan khusus. Lalu kesimpulannya, penjelasan yang sudah disampaikan menghasilkan pemikiran kami atas pengertian dari subrubrik dan subrubrik itu sendiri. Kami menganggap bahwa rubrik dan subrubrik itu sendiri seperti bab dan subbab dalam sebuah makalah. Lalu sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.